Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita telah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2024. Belum terlambat kalau saya mengucapkan selamat tahun baru, tahun 2024. Semoga damai sejahtera Tuhan, sukacita Tuhan, penyertaan Tuhan, bahkan pemeliharaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita sepanjang tahun hari ini, bahkan di tahun-tahun ke depan. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di Go Sharing Live hari ini, di awal tahun ini saya ingin menyampaikan sesuatu buat Bapak Ibu sekalian, apa yang menjadi perenungan saya juga untuk saya jalani di tahun-tahun ke depan. Ayat yang menjadi bahan perenungan saya ambil dari Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Ulangan 11 ayat 26 sampai 28. Demikianlah firman Tuhan. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. Berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan kutuk jika kamu tidak mendengarkan perintah Tuhan Allahmu dan menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain yang tidak kamu kenal. Yes. Jelas dikatakan bahwa ayat yang tadi yang saya bacakan untuk Bapak sekalian, ayat tersebut dengan jelas menyebutkan bahwa Tuhan telah menyediakan berkat-berkat buat kehidupan kita. Bahkan di situ dikatakan ada clue bahwa kita disuruh memilih berkat itu. Asalkan apa? Asalkan kita mendengarkan perintah-perintah Tuhan. Bahkan jelas dikatakan di ayat 28 juga bahwa kalau kita menyimpang dari apa yang telah Tuhan perintahkan buat kita akan mendapatkan kutuk. Tapi Tuhan menegaskan bahwa kita untuk memilih mengikuti setiap perintah-perintahnya. Agar apa? Agar berkat-berkat ada dalam kehidupan kita. Nah, yang jadi permasalahannya adalah apabila kita telah diberikan suatu berkat buat Tuhan, suatu hal yang memang Tuhan telah janjikan, apakah kehidupan kita pasti bebas dari setiap permasalahan, dari setiap pergumulan, dari setiap tantangan? Nah, ini yang mau saya tegaskan untuk Bapak sekalian. Mungkin ada beberapa dari kita yang telah memperoleh jawaban dari setiap doa-doanya, memperoleh suatu terobosan dalam kehidupannya di tahun 2023. Bahkan di saat memasuki tahun 2024, mereka dengan sukacita, dengan tetap antusias menjalani kehidupannya. Tapi ada beberapa mungkin dari sebagian kita yang di tahun 2023 itu tidak mengalami suatu jawaban dari setiap doa-doanya, masih tetap bergumul sampai hari ini. Bahkan saya mau katakan bahwa pengharapan kita tidak akan pernah habis di dalam Tuhan. Pengharapan kita akan selalu ada di dalam Tuhan. Asal apa? Asal kita jangan pernah putus asa. Nah, yang ingin saya tekankan di tahun 2024 ini akan menjadi pesan saya untuk Bapak Ibu sekalian, bahkan untuk saya pribadi dalam menjalani kehidupan di tahun 2024, kita harus memfokuskan apa yang harus kita lakukan. Nah, dari ayat Ulangan 11 ayat 26 sampai 28 ini saya mau belajar. Yang ingin saya sharingkan untuk Bapak Ibu sekalian bahwa fokus kita tuh harus apa yang harus kita lakukan. Jadi, artinya di saat dikatakan di dalam Ulangan 11 ayat 26 ini dikatakan bahwa lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat dan kutuk. 27 dikatakan bahwa berkat apabila kamu mendengarkan perintah Tuhan. Nah, berkat merupakan janji Tuhan. Dan janji Tuhan, ya dan amin. Janji Tuhan pasti akan kita peroleh. Nah, tapi pada kenyataannya, apakah kita sebagai orang Kristen hanya fokus pada janji Tuhan saja? Apakah fokus pada setiap hal-hal yang Tuhan sudah akan berikan dalam kehidupan kita? Nah, oleh karena itu, di saat kita hanya fokus pada janji-janji Tuhan, di saat kita masuk dalam suatu pergumulan, dalam suatu tantangan dalam kehidupan kita, dan kita sedang menantikan jawaban dari Tuhan itu, kita kadang-kadang kehilangan pengharapan kita. Mana Tuhan? Kok doa saya nggak dijawab? Mana Tuhan? Kok hidup saya begini-begini aja? Dari tahun ke tahun begini aja. Ini udah tahun masuk, tahun 2024. Kok masih begini-begini aja? Padahal ini baru awal tahun gitu. Tahun 2023 saya bergumul selama setahun, tapi kok kenapa Tuhan seperti ini terus kehidupan saya? Nah, saya mengingatkan pada Bapak sekalian bahwa kita harus fokus pada perintah Tuhan. Nah, mulai tahun 2024 kita ganti fokus kita. Bukan kita
nggak boleh mengharapkan setiap janji-janji Tuhan, setiap hal-hal yang memang akan Tuhan berikan dalam kehidupan. Bukan seperti itu. Saya katakan bahwa janji Tuhan ya dan amin dalam kehidupan kita. Tapi mulai saat ini kita fokus apa yang menjadi perintah Tuhan. Jadi kita jangan selalu fokus pada apa yang menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita fokus pada perintah Tuhan. Perintah adalah suatu hal yang memang mungkin nggak enak buat kita. Tapi saya katakan bahwa perintah adalah representatif dari apa yang memberikan perintah. Dalam arti dalam hal ini adalah perintah Tuhan adalah representatif dari Tuhan itu sendiri. Artinya di saat kita melakukan, mengerjakan apa yang menjadi perintah Tuhan, Tuhan disenangkan. Nah, kalau memang Tuhan disenangkan, maka berkat-berkat itu akan mengikuti kita. Kesehatan, terobosan dalam kehidupan kita, berkat-berkat secara jasmani, secara hal keuangan, pasti akan mengikuti kita. Asal apa? Asal kita fokus pada perintah Tuhan. Asal kita fokus apa yang menjadi melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kalau kayak itu, sekali lagi yang saya katakan untuk Bapak Ibu sekalian, tahun 2024 untuk kita-kita yang masih terus bergumul, yang masih tetap mendoakan setiap pergumulan kehidupan kita, tantangan kehidupan kita. Mungkin ada kita yang masih mengalami sakit penyakit dalam kehidupan kita, permasalahan dalam hal keuangan. Saya ingin katakan dan tegaskan sekali lagi bahwa pengharapan itu nggak akan pernah hilang. Asal kita tahu di mana kita menaruh harapan kita. Kepada siapa kita berharap? Yaitu kepada siapa? Kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, sekali lagi juga saya katakan pengharapan itu nggak akan berhenti sampai situ juga. Pengharapan itu harus kita ikuti dengan apa? Dengan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Di saat kita mengerjakan apa yang jadi perintah Tuhan, saat kita melakukan apa yang jadi kebenaran firman Tuhan, di saat itu Tuhan akan disenangkan. Tuhan akan merasa kita melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Dia. Dan dengan sendirinya, berkat-berkat akan mengikuti kehidupan kita. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, 2024 kita harus lebih fokus lagi. Fokus kepada apa? Fokus untuk melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Fokus kepada apa? Fokus untuk menyenangkan hati Tuhan. Melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Jadi, sekali lagi saya katakan bahwa hidup kita bukan ditentukan oleh apa yang kita hadapi hari-hari ini. Permasalahan boleh kita hadapi, pergumulan boleh kita hadapi, tapi hidup kita ditentukan oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Makasih. Sampai berjumpa kembali dalam Go Sharing Live di minggu ketiga. Tuhan Yesus memberkati.